Persilakan. Ya, inilah kehebatan seorang guru penggerak. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita sebagai insan yang beriman. Selanjutnya kita akan masuk pada yang berikut, tujuan kegiatan kita hari ini adalah bahwa calon guru penggerak harus mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setelah kegiatan kita hari ini, kita mampu mendemonstrasikan yang berikut. Calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan dan mengenai mindfulness dan 5 kompetensi sosial emosional dalam mengajar. Nanti kita akan melakukan praktek. Dan yang berikut, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dan bertanggung jawab mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ini tujuan yang hari ini akan kita pelajari atau kita capai bersama. Dan karena itu, sebelum sampai pada tujuan-tujuan kegiatan ini, kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasa ya, kesepakatan kelas dulu supaya kita jangan ada yang merasa ditekan atau kita, tapi merupakan kesepakatan kita bersama. Karena itu Bapak Eman, untuk kesepakatan kelas ini pada lokakarya sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Coba Bapak Eman lanjutkan untuk kita lihat. Yang ada waktu itu seperti ini. Apakah sudah pas atau perlu ditambahkan atau ada yang perlu kita kurangi? Pas. Atau ada yang mau menambahkan? Tepat waktu. Menghargai sesama dan bersama peserta dan pengajar praktik. Satu, berbicara, semua mendengarkan. Tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sisi belajar. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Pas. Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak? Baik. Oh ya, oke. Pertama sekali terima kasih anak-anak sudah ada di sini dalam keadaan baik. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Sekali lagi mau bertanya, apa kabar kalian semua? Baik. Apakah Anda siap untuk belajar ini? Siap. Ya, kalau memang sudah siap, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mungkin satu di antara teman Anda silahkan doa supaya kita bisa memulai kegiatan. Doa selesai. Terima kasih Ibu Ekta sebagai sana. Iya, sabar ya. Kontak. Coba di kontak laporannya. Nah, tolong perhatikan. Di atas plafon ini sudah menyala 2 balon listrik. Coba ya diperhatikan. Mungkin bisa dibuka saklarnya, bisa waktunya di kontak kasih mati satu. Oh ya. Anak-anak bisa perhatikan. Ternyata setelah dibuka saklarnya, dibuka itu maksudnya kita semati lampunya. Ternyata hanya satu jalur yang padam, sedangkan satu jalurnya tidak padam. Nah, kenapa seperti itu, anak? Sebuah blok sederhana itu blok listrik. Sambil menonton ya, menonton, tapi kita akan sedikit belajar tentang bagian seri panel. Multimeter ya, pakai multimeter. Multimeternya ini ya. Mana kabelnya kabelnya? Silakan. Ya, sekarang ingat ya, perhatikan untuk mengukur
rangkaian seri, ingat ya? Perhatikan anak-anak, jangan terlalu lama di situ. Perhatikan dulu, dengan dulu. Untuk mengukur ini pada konsep rangkaian seri yang kita akan pelajari itu adalah karena salah satu karakteristik dari rangkaian seri itu adalah sebagai pembagi tegangan listrik. Berarti sekarang yang akan kita ukur di situ adalah tegangan listriknya. Nah, untuk mengukur tegangan listrik, maka voltmeter itu dipasang secara paralel. Bagaimana cara memasang paralel? Paralelnya ini lampunya, oke, sudah. Kalau sudah dipasang, silakan. Silakan ya. Silakan dikontak cadangannya, baterainya, silakan dihubungkan listriknya. Sudah coba. Ya. Baca hasil pengukurannya. Oke. Kalau Anda sudah baca hasil pengukurannya, silakan isi LKPD-nya. LKPD apa? Silakan isi tabelnya dong. Ini tabel di belakang, jangan ini tuh. Ini isi dan lain sesuai dengan Bapak. Misalnya ini, oh ini 3 volt. Ya, silakan. Ini, oke. Bukan. Ini tegangan yang terukur ini. Tegangan yang terukur bukan. Ini R1-nya 100 ohm, R2-nya 150 ohm. Ya, nilainya sudah ditentukan, kita sudah tahu hambatan yang kita gunakan untuk yang kita lihat R1-nya 100, R2-nya 150. Yang kita mau lihat itu adalah fungsi dari rangkaian seri itu adalah pembagi tegangan, sedangkan rangkaian paralel itu pembagi arus. Nah, sambil anak-anak menganalisis, saya akan menginformasikan seperti ini. Arus listrik itu ibarat air ya, Kalau selangnya itu kalau utuh tidak berlubang, maka kalau airnya masuk dari ujung selang pasti debitnya akan sama sampai di ujungnya. Tetapi bagaimana kalau selangnya sudah berlubang? Nah, berlubang di situ adalah konsep paralel. Tapi tegangan harus. Ya, kalau sudah dianalisis, maka sudah dianalisis ya. Mana? Coba. Masalahnya di mana? R1. Ini untuk cari PR1. P hitung 1 itu adalah R1 100 dibagi dengan 250 dikali P ini, P 3 volt ini. Nah gitu. Ya, siswa sudah pintar-pintar ya. Ya. Bagus. Kalau sudah pintar-pintar begini, Bapak juga tidak pusing-pusing. Iya, Sudah berikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis kami tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Analisis kami untuk mendapatkan rangkaian itu R total sama dengan R1 ditambah R2. Maka hasilnya R1-nya adalah 100 dan R2-nya adalah 150. Maka R totalnya sama dengan 100 ditambah 150 sama dengan 250. Ini dalam pembelajaran ini tentu bisa jadi satu tujuan. Baik, kasus sederhana seperti sambung listrik begitu. Apakah setelah dalam pembelajaran itu dia bisa praktik di rumah atau tidak? Kalau bisa, konsekuensinya seperti apa? Kalau tidak bisa, kenapa? Alasannya apa? Refleksi belajar hari ini. Apakah Anda puas? Apakah Anda suka? Atau apa seperti itu? Apakah pokoknya silakan berikan perasaan Anda tentang pelajaran kita hari ini. Cukup 1 menit. Oke, baik. Ya sudah. Oke. Tanpa harus mundur selama ya. Oke, silakan. Baik, ini anak-anak sebagai bentuk refleksi untuk hari ini, untuk sajian data yang Bapak sampaikan, sajian materi yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, untuk materi pembelajarannya, Bapak tidak bagi dalam bentuk kertas ya. Ini wajib bagi
silakan Anda bentuk grup sekolah, grup kelasmu, lalu link materinya Bapak akan bagi lewat ini ya. Link materinya Bapak akan bagi di grup kelas Anda. Jadi silakan mengakses materi pembelajaran hari ini selain yang terpilih tadi, materi rangkuman secara umum tentang arus listrik sampai pada hukum Kirchhoff itu semuanya Bapak sudah rangkum di sini, dan silakan bentuk grup kelasmu untuk mengambil link ini. Selanjutnya untuk kegiatan asesmen, tes soal-soal, Bapak juga akan bagikan link ini Pak untuk yang selamat pagi semua. Teman-teman ini melihat, kita mulai dari yang mana dulu? Antara Pak Pur dan Ibu Ningsi, silakan bersepakat untuk siapa mulai, silakan. Oh ya, sudah Pak Pur main mata di Ibu Ningsi, silakan Ibu Ningsi. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita beri aplaus lagi untuk simulasi mengajar pembelajaran publik kredensiasi dengan materi ajarnya itu rangkaian listrik seri dan untuk pengalaman tadi yang pertama jenis diferensiasi konten yang pertama itu yang saya amati tadi sudah ada buktinya, itu adanya perangkat ajar tadi, kemudian ada LKPD-nya, ada video-video link-link yang banyak sekali yang disajikan, kami bagikan kepada murid-murid sehingga murid-murid itu gampang untuk mengakses materi. Kemudian pada diferensiasi proses itu mulai awal pembelajaran dari kegiatan awal itu ada diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Kemudian di awal tadi ada pertanyaan-pertanyaan komando yang meminta salah satu murid untuk maju ke depan, coba menjalankan cakwan. Kemudian pertanyaan komando atau pertanyaan komatik sebelum pembelajaran yang sudah berjalan. Oke. siapan murid tadi tanya di awal ya. Sudah jelas. Kemudian pada diferensi kelompok itu Yang paling jauh tadi sudah tahu. mungkin di sana tadi ada rantai Karena tadi katanya jalan paling jauh. dalam rantai dan rantai listriknya. Kemudian ada hasilnya itu adalah presentasi di kelas. Ya, ini seperti itu. Ini Itu mungkin seperti itu. yang bisa saya amati itu untuk pelajaran diferensiasi mulai dari konten, produk dan proses. Sementara saya kembalikan dan dilanjutkan oleh Observer 2. Baik, terima kasih Ibu Ningsi. Pak Arman mungkin berikut nanti minta catatannya di sana. Baik, ekspedisi nanti kembali ke Pak Arman untuk dari refleksi. Kalau ini berikutnya adalah Pak Pur, silahkan menunjukkan hasil observasi terhadap Pak Ronald yang hari ini melakukan simulasi. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi kita semua. Luar biasa ini teman kita Pak Ronald dari ini dicerahkan tentang apa ini simulasi pembelajaran diferensiasi dan pelajaran fisika kelas 10. Baik, saya tidak panjang lebar dan menunjukkan di sini ada 3 jenis diferensiasi, yaitu semuanya sudah nampak. Cuma nanti ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, diferensi konten ini adanya rangsangan yang paling penting. Baru nanti kemudian desain alat ukurnya itu dari berbagai variasi itu sudah dilakukan proses konten yang ada. Kemudian berupa video, YouTube ataupun nanti ada pembelajaran itu adalah bagian mana siswa yang suka audio, video atau teks itu sudah ada semua.
samping itu yang paling penting adanya guru BA itu termasuk. Kemudian yang kedua di dalam integrasi proses yaitu adanya pertanyaan pemantik yang paling utama dari revisi proses, terutama dengan dibentuknya kelompok-kelompok belajar dalam kelompok tadi, kemudian penyusunan pekerjaan KPI bagian dari revisi proses. Tapi yang paling kelihatan adalah adanya grup BI. Silakan dibuatkan model seperti apa? Nanti pertanyaan. Jadi setelah tulis, pasti tulisan teman supaya kemudian kita akan merefleksi bersama. Jadi setelah teknis itu berdiri di antara kepala penulis masing-masing membaca. Supaya kita juga tahu hanya teman tulis seperti ini. Sehingga kalau kita tidak hanya tahu apa yang ditulis. Kalau di online itu kan daring itu kan kita bisa punya jamur itu kita bisa membantu juga seperti itu. Dan kita akan saling menguatkan. Kamu sudah kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasir. Oke. Sudah semua? Selamat datang. Selamat. Selamat datang, selamat bergabung. Bapak Rekti. Itu akan sangat menyebalkan dan jangan coba-coba kasih refleksi untuk anak. Dan itu sangat pasti ya yang ditulis itu pasti konotasinya malah negatif. Nah, seperti itu mungkin dasarnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Roland. Ada dari ini sih? Boleh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran diferensiasi ini tadi saya menulis itu sangat bermakna, menyenangkan dan berpusat pada sejauh ini memang saya sudah menerapkan di sekolah seperti tadi yang Pak Roland sudah sajikan dalam simulasi. Kalau saya di sekolah itu di kelas untuk membentuk kelompok ini biarkan mereka memilih sendiri produknya apa, tetapi tetap kembali pada tujuan dan materi yang Baik, terima kasih kepada Ibu Ningsih ini selain memberikan refleksi juga berbagi praktik baik. Terima kasih tepuk tangan dulu. Yang ini harus berbagi praktik baik untuk kemudian dirasa pas, kita bisa tiru, dirasa masih kurang waktunya untuk kita modifikasi. Kesiapan belajar dan profil belajar. Jadi kita saya coba untuk ini menerapkan di sekolah beberapa pembelajaran berbeda. Tapi memang untuk awal-awal nih kita butuh inovasi. Kreativitas itu masih paham karena ada beberapa yang perlu kita benahi karena ini adalah mungkin bukan baru tapi dalam proses perencanaannya itu butuh waktu untuk aplikasi bahasa yang kira itu dulu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Pur. Saya mau dengar komentar dari Ibu Margaret dulu. Terima kasih Bapak. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna.
Kenapa menyenangkan? Karena di dalam praktek pembelajaran di kelas itu kita diberi kebebasan untuk kita berinteraksi dengan teman-teman lain, kemudian kita diberi kebebasan untuk berdiskusi. Kemudian kenapa bermakna? Karena apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekali lagi. Saya tadi bilang orang lain, tapi sepertinya teman-teman kalau masih mau menyampaikan, ini semua tadi menulis, menanggapi apa yang ditulis teman lain juga menyampaikan apa, menjelaskan tentang apa yang ditulis tadi. Sekarang masih ada Pak Stef, Pak Sil, Pak Yanto, Pak Marcel, dan mungkin nanti Bapak Guris. Setelah ini kita akan setelah menyelesaikan diskusi ini, silakan nanti kita juga akan bersama-sama. Itu dari Bapak sih. Saya tulisan itu berkaitan dengan pembelajaran berinisiasi itu sangat menyenangkan karena sangat baik diterapkan di kelas karena memberikan termasuk para murid untuk meningkatkan potensi dirinya. Meningkatkan potensi diri ya. Berarti apa yang disampaikan tulis di sana bahwa memberi kelulusan kepada murid. Silakan, Bapak Yanto. Baik, Bapak. Dari pelajar dari modul 1.1 sampai sekarang, saya paham dari pembelajaran ini guru penggerak ini khususnya pembelajaran berinisiasi. Ini kita bagaimana kita seorang guru ini kita membawa murid ini pada suatu proses pencapaian kompetensi entah secara praktek atau visual segala macam. Intinya tujuannya siswa itu dia bisa membuat sesuatu menurut saya. Dan itu harus dibuat berdasarkan dia punya keinginan bukan dipaksa. Baik, itu. Oke, terima kasih Pak Yanto sudah melaporkan bahwa tujuan itu tercapai dengan berbagai cara yang memperhatikan bahwa siswa belajar dalam keadaan yang berbeda sedikit itu hanya satu bermakna menarik, menyenangkan dan bermanfaat. Tapi pada intinya saya hanya berpikir bahwa itu tujuannya hanya ada dua, hanya ada satu. Bahwa pembelajarannya bermakna. Dia menarik, menyenangkan dan bermanfaat pada murid itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tuliskan di sana menurut pernyataan saya tadi, menarik, menyenangkan dan bermanfaat pada murid. Di sana sesuai dengan kaitannya dengan yang praktek pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya tertariknya karena di diferensiasi konten terus dan produknya itu semuanya rata-rata berpihak pada murid, membuat murid merasa senang. Jadi apalagi yang ada praktek seperti tadi, itu istilahnya dia dari murid, oleh murid dan untuk murid. Murid yang praktek, murid yang belajar, hasilnya juga murid yang tahu dan bisa teraplikasi di dunianya. Mungkin ini yang saya sampaikan. terima kasih Bapak Stef. Selanjutnya Bapak Marcel. Baik, terima kasih. Yang saya mau komentar itu soal pembelajaran berinisiasi itu sungguh memenuhi kebutuhan saya melihat bahwa yang tadi Pak Ronald simulasikan di depan itu sungguh sangat bagus, tapi untuk tingkatan pendidikan SMA, SMK, tapi untuk kami yang SD ini kami harus praktik betul-betul. Makanya saya tulis sungguh memenuhi kebutuhan itu karena kita betul-betul melihat murid itu dia punya mau seperti apa. Jangan sampai murid yang belum bisa baca kita paksakan diri untuk dia misalnya harus cakap, harus tulis, nah itu setengah mati. Jadi betul-betul kita melihat kemampuan atau kebutuhan daripada murid itu sendiri, itu yang lebih penting dari saya. Terima kasih. Dalam perencanaan dan pelaksanaan itu paling kurang harus ya dalam merencanakan itu, kalau rencananya bagus maka pelaksanaannya juga bagus.
Tetapi kalau rencananya tidak bagus, jangan berharap untuk dia punya pelaksanaan juga bagus. Hanya ya ini kebetulan kita sama-sama guru, kadang yang kita tulis itu di rencana itu bagus, tetapi dalam pelaksanaan itu banyak kita yang lalai. Dalam arti dia berusaha untuk ambil dari berbagai macam sumber agar dia punya RPP itu ketika ada yang supervisi kelihatan menarik, oh ini bagus Pak, oh ini bagus ini. Tetapi RPP itu menjadi buku suci yang hanya disimpan, ya, menjadi buku suci yang disimpan ketika disupervisi oleh kepala atau kurikulum baru dia kasih keluar. Kemudian kemarin kebetulan pengalaman saya di SMP Kateri, begitu saya masuk itu semua lengkap, dijilid rapi. Bahkan tanggal juga baru ditulis dengan ballpoint, ditulis dengan ballpoint bahwa ini direncanakan di bulan Juli tahun 2023. Tetapi setelah saya bolak-balik, saya bilang ini pakai ketiga. Dia bilang ini pakai Bapak. Saya bilang ya semoga kita jangan ada dusta di antara kita. Karena sebuah rencana yang bagus, sebuah RPP yang bagus itu bukan hanya sekedar menjadi administrasi guru. Nah, saya bilang coba buktikan bahwa ibu pernah pakai ini RPP. Dia bilang Bapak ini saya setiap kali masuk itu saya bawa. Apakah di dalam tujuan yang disiapkan oleh ibu, indikator yang disiapkan oleh ibu dalam satu pertemuan itu semuanya terlaksana? Dia bilang siap terlaksana. Setelah saya lihat-lihat ya sudahlah, saya percaya saja. Tetapi seorang guru yang baik itu setiap kali dia masuk itu dia bawa rencana pembelajarannya, RPP-nya, setiap proses itu dia lihat. Kalau di dalam perencanaan itu katakanlah 5 tujuan pembelajaran yang disiapkan, di dalam proses 2 kali 40 menit itu tidak selesai atau 2 kali 45 menit itu tidak selesai, maka tujuan yang sisa tidak selesai di dalam pertemuan itu, maka akan menjadi catatan atau dicoret atau dikasih tanda tertentu untuk pada tahun berikutnya itu ada perubahan. Nah, tetapi di dalam pertemuan kita kali ini kita omong tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, omong tentang pembelajaran berdiferensiasi ini perencanaan pembelajarannya dibuat oleh guru dan benar-benar dia membuat siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Pak Ronald ini lagi praktek apa yang ini? Oh, iya. Ini lagi praktek KSC. Oh ya KSC, oke. Siap, berarti ini kelompok 2. Varian ini kelompok berapa? Ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 Bapak. Kelompok 1. Ada 3 orang. Ada 3 orang aja. Ini lagi praktek apa yang ini? Ini kami memasuk untuk pembahasan RPP berdiferensiasi di dalamnya termasuk ini pembelajaran sosial emosional. Baik, terima kasih Pak Rian untuk kelompok 2. Kelompok 1 Bapak. Ya, kelompok 1, betul kelompok 2 tadi sudah di dalam. Ini kelompok ini apa? Galaksi itu apa? Gabungan laki-laki seksi. Bikin mantu satu. Pak Stef ini kelompok berapa ini? Ayo bening sih kelompok berapa? 3. Oh ya kelompok 3. Oh, iya. Kelompok Embaka. Ini kelompok ini sedang diskusikan apa Ibu Ningsih? Diskusikan RPP yang dibandingkan RPP diferensiasi KSE. KSE. Oke, mantap. Semangat. Apa sih di pembuka tuh di Ibu kalau dia ini kelompok berapa ini? Kami kelompok 1. Oh iya, kelompok 1. Luar biasa. Apakah kamu dapat banyak kan kita menanyakan kembali tentang ini kan terus memberikan motivasi. Pak Yoris ini kelompok berapa? Pak Yoris ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oh, kelompok 3 ini aktivitasnya untuk saat ini apa? Saat ini kita berdiskusi tentang integrasi PSE pada Mantap, mantap, mantap. Semangat.
Pak Brian, ini kelompok berapa yang ini? Ini kelompok 2. Aktivitasnya apa sekarang? Aktivitasnya kita lagi menentukan satu RPP yang terintegrasi dengan KSE. KSE-nya di dalam pelajaran. Nah, ini luar biasa, tetap semangat. Iya. Kan sudah dapat satu RPP, tapi pakai sepakatnya untuk pakai bagaimana kita memahami sudut pandang dan dapat berempati pada orang lain. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis. Di sini yang bisa tampilkan anak-anak, bagaimana kita mempelajari materi olahraga tentang bulu tangkis, pukulan forehand dan backhand dalam permainan bulu tangkis. Kalau bisa dicontohkan, forehand ini biasanya pukulannya seperti ini anak-anak. Ketika memegang bola kita dalam posisi 2 kaki seluruh bahu, setelah itu kita sirkuit. Kalau backhand, ketika orang memberikan bola kita kembali dengan sikap kaki. Paham dan kanan. Baik. Tetapi bukan itu saja yang dipelajari. Ada nilai-nilai KSE yang dipelajari di dalamnya. Baik, kita masuk pada pembelajaran di sini. Yang pertama adalah sebelum masuk ke sana saya akan mengecek dulu siswa-siswa kira siswa semua hadir kan untuk kelas. Semua hadir. Semua hadir. Ada yang sakit? Tidak, semua hadir. Semua yang hadir di sini sehat? Sehat. Baik, di sini mungkin murid-murid bisa melihat di sini ada beberapa gambar bagaimana cara memakai racket dan satu tubuh yang benar, cara memegang forehand, cara memegang seperti gambar di atas, forehand grip, backhand grip. Dari cara memegang sudah beda. Bagaimana? Jelas kan gambar ini? Jelas. Jelas. Seperti tadi saya jelaskan bahwa pukulan forehand dilakukan dengan posisi berhadapan dengan shuttlecock atau bahasanya bola bulu tangkis. Kalau backhand berarti kita posisi menyamping dari shuttlecock. Caranya begini, kalau forehand dengan cara begini. Paham? Baik. Di sini saya mengajak siswa untuk memahami teknik stop. Dengan pertama kita masuk kepada pengenalan emosi. Pengenalan emosi di sini, kira-kira di antara siswa-siswa sini, siapa yang pernah emosi? Dalam mengikuti pembelajaran, kira-kira siapa yang pernah emosi? Saya, Pak. Bisa. Terus saya berikan kesempatan kepada anak Nia, coba emosinya seperti apa? Anak ningsi. Saya kemarin main bulu tangkis ini, saya tidak masuk di kepala, saya emosi. Setelah itu tanggapan dari anak Nia bagaimana? Setelah anak ningsi? Dia badan besar, saya takut saya lari. Berarti masih ada rasa trauma. Ya, dia badan besar, dia dorong saya sudah lari dulu. Jadi baik. Kalau begitu, anak kedua harus memahami kalau mempelajari emosi yang pertama adalah bagaimana kita kaki dibuka selebar bahu. Ya, posisi kaki kiri di depan. Ya, posisi mata tertuju ke depan net. Ya, net. Kita mau menggunakan seperti ini. Ya, Dia mau lempar saya, Pak. ini yang namanya pukulan. Kalau pukulan backhand silakan ditarik kaki kirinya ke belakang sambil memantau bola. Lawan akan bola kita bermain. Ini namanya backhand. Paham? Backhand kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia berbalik. Paham? Silakan duduk. Terima kasih. Pak, saya kecil tapi sama pulang. Corona 20 kilo.
bisa menjelaskan langsung dari tempat duduk. Bagaimana siswi memahami dan tali rasa empati, pengalaman emosi, dia masuk dalam pengelolaan diri. Kira-kira pesan-pesan apa yang siswa tangkap tadi? Kira-kira dari materi tadi, dari KSE, kompetensi sosial dan emosional, yang tadi ada empati, pengelolaan emosi. Kira-kira pesan-pesan atau sepenggal kalimat atau paragraf yang ingin siswa sampaikan, silakan. Saya Pak. Ya baik. Kalau mau stres, Silakan. tidak boleh emosi. Ya betul itu. Emosi tidak masuk. Betul. Dan harus SMS pakai apa Anda? Backhand. Itu kalau SMS tidak boleh pakai emosi itu bisa dipraktekkan, kan? Harus konsentrasi Pak. Ketika kita emosi, kalau kita pukul bola pasti tidak masuk. Ya bisa dipraktekkan di depan. Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa. Nanti di lapangan Pak. Coba cara SMS pakai kasih sayang itu seperti apa? Kalau emosi kan tidak bisa. Kalau SMS kan bisa. Ini lagi Pak. Ya. Kalau emosi, Kalau emosi pakai emosi. Kalau SMS pakai kalau emosi. tidak pakai emosi. Mantap, tepuk tangan. Ayo baik Pak. Sesuai kesepakatan kelas. Yang penting video ada di bawah. Pak, kalian bisa fotokopi Pak. Bisa kalau terlalu banyak bisa. Terus untuk adik bisa. Jadi baik, di sini ada beberapa gambar. Ini yang dimaksudkan ini masuk ke dalam konten. Silakan anak-anak menebak kira-kira dari nomor 1, nomor 2 ini dia menjelaskan nanti apa nomor 1, nomor 4 dan 5 dan 6. 2 dan 3 ini dikat. Karena tadi sudah dipraktikkan di sini. Sekarang silakan menebak nomor 1 ini kira-kira emosi apa yang dia gambarkan atau dari Dia kira-kira ketawa, dia senang. Bisa ya. Ya coba. Kalau yang bisa silakan angkat tangan. Kira-kira ekspresinya seperti apa? Ini kan di sini jelas tebak emosi, berarti gambarnya emosi. Yang mungkin buka mulut biasa orang marah buka mulut toh. Lidah mertua, lidah tetangga. Tapi yang biasa emosi mata melotot. Ya, ini kan. Emosi nomor 6. Kalau gambar satu itu, Ya, silakan. gambar satu itu dia berteriak histeris atau Ya, bisa. ya kayak trauma atau seperti apa? Ketakutan ini. Ya luar biasa. Ini takut. Kira-kira menurut anak Roman, kira-kira ketakutan seperti itu bentuk pengendaliannya seperti apa ketika kalau kita memahami di 5 KSE itu? Kira-kira kita yang mengendalikan dengan cara apa? KSE apa itu masuk KSE apa? Poinnya nomor berapa masuk? Yang tadi ada pengendalian diri, ada 5 total penjelasan awal. Kira-kira dia masuk ke dalam apa? Kesadaran diri, manajemen diri atau bagaimana? Cara mengendalikan Lebih jauh menggunakan sarjana pelajaran berupa Haryanto, yang mana sarjana pelajaran ini ada mengandung kompetensi sosial emosional. Nah, dari hasil pengamatan yang kami amati, yang pertama untuk KSE yang dikembangkan itu ada 5. KSE pertama itu kesadaran diri. Nah, cara penerapannya di RPP ini oke, tetapi disajikannya belum maksimal. Yang kedua, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional juga belum maksimal. Yang dilakukan dulu itu guru lebih fokus pada materi KSE-nya. Kemudian yang dijelaskan oleh guru hanya menjelaskan materi KSE-nya, tetapi materi pokok tentang pola pikirnya hanya sekedar saja.
Yang berikut dalam kaitan dengan pengelolaan diri juga belum maksimal. Kemudian untuk bentuk penerapannya juga belum maksimal. Kalau yang dilakukan oleh guru itu sama seperti pada kesadaran diri, itu guru lebih fokus pada materi KSE-nya, seolah-olah kita sementara itu terima materi tentang KSE bukan pelajaran pencas. Kemudian yang berikut untuk yang dijelaskan oleh guru dalam kaitan dengan ini sama, guru lebih menjelaskan lebih fokus pada materi KSE dan seterusnya. Untuk kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan, artinya sebenarnya sudah nampak, ya sudah nampak. Hanya belum maksimal dalam penerapannya dalam materi pola kecil. Dia dijelaskan secara terpisah, pola kecilnya sendiri, materi KSE ini sendiri. Tetapi maksud dari sajian ini adalah bagaimana penerapan kesadaran diri dalam materi pola kecil itu. Itu tidak bisa menjelaskan materinya secara terpisah. Sekian dari saya kembali. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Goris selaku observer yang pertama pada kesempatan ini. Saya beri kesempatan kepada Ibu Nia untuk observer kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengamatan dari pembelajaran tadi dari Bapak Arianto, bagaimana kita menerapkan KSE dalam proses pembelajaran, itu materinya tentang permainan bola kecil. Nah, di sini di dalam bersama dengan Bapak Boris, kita lihat di dalam RPP-nya itu sangat luar biasa, terakomodir semua 5 KSE di dalam, tetapi dalam penerapannya tidak begitu nampak. Karena di situ kita melihat ternyata Bapak Arianto bukan menjelaskan mengajar tentang permainan bola kecil, tetapi dia dominannya ke pembelajaran tentang KSE. Nah, itu yang kita lihat, apakah ini pembelajaran tentang permainan bola kecil atau pembelajaran tentang KSE. Nah, seharusnya yang kita lihat itu adalah yang dia dominan itu adalah permainan bola kecil. Nah, di dalam proses pembelajaran itu baru kita terapkan bagaimana kita membangun kesadaran diri diri kita sendiri, dan juga bagaimana kita membangun kesadaran diri dari siswa itu. Nah, begitu pun dengan pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Tadi Bapak Arianto menjelaskan semuanya, hanya dipisahkan antara permainan bola kecil dengan KSE. Nah, itu yang membuat kami sebagai observator juga merasa bingung sebenarnya kita belajar tentang apa. Nah, mungkin dari saya sekian, saya kembali. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Rian, para observer, dan juga yang berperan sebagai murid atau siswa pada kesempatan siang hari ini. Baik, teman-teman sekalian, dari apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Rian dan juga berhasil catatan-catatan dari Bapak Goris bersama merancang strategi berbagi pengalaman belajar. Strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Jadi strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Terus nama kelompok. Ya. Nama kelompok. Apa yang sudah didapat yang sudah didapat sudah dipelajari, kemudian kami mau berbagi dengan teman sejawat atas dukungan dari kepala sekolah. Nah, sehingga dari yang satu dia sudah pertama menjadi beberapa yang tahu apa yang kami tahu awal ini. Karena awalnya dari sini kami tidak tahu apa-apa, tapi dia mengikuti guru penggerak, belajar banyak hal, mengembangkan diri dengan senantiasa berpikir positif, kami mampu, kami bisa, kemudian mulai berkembang. Dari 1 menjadi 2 menjadi 3. Nah, setelah itu dari yang teman sejawat di sekolah dengan kepala sekolah ini mulai lagi berbagi dengan rekan sejawat mungkin di sekolah lain. Dari teman-teman yang ini, teman-teman yang tadi kami sudah berbagi kepada mereka ini, mereka akan berbagi lagi dengan orang lain. Nah, setelah itu orang tua juga dilibatkan dalam proses berbagi ini. SPD, Maria Koordinator SPD.
sini untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat. Nah, strategi kami di sini sebelum sampai pada seperti tadi kelompok 1, kami mulai dari bagaimana kami menyiapkan dulu materinya. Nah, setelah kami menyiapkan materinya, kami berkomunikasi dulu dengan pimpinan. Setelah kami berkomunikasi dengan pimpinan, maka kami akan melakukan, kalau memang pimpinan bersedia untuk dibagikan lagi kepada teman sejawat, maka kami akan melakukan sosialisasi dengan pimpinan sendiri dan rekan sejawat. Nah, setelah kami melakukan sosialisasi, kami merencanakan untuk adakan simulasi. Minimal ini setelah ada di sosialisasi ini berarti dari pimpinan dan juga teman sejawat sudah memahami materi ini. Nah, setelah memahami, kami rencanakan untuk adakan simulasi. Ini saya berikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk menawarkan sebuah pantun. Oke, kalau gitu ya. Baik, sore hari ini sebagai yang presenter itu Pak Marcel, Ibu Ningsi dengan Pak Stef sebagai Ini tentang pembebasan hasil belajar, kompetisi sosial dan emosional, dan pembelajaran berintegrasi. Cara penyajiannya dengan cara online dan offline. Dan sasarannya yang pertama kepada sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, termasuk murid sendiri, dan rekan sejawat yang lain di sekolah lain. Baik, secara online akan dilakukan pada tanggal 2 offline dulu. Offline dia akan dilakukan pada tanggal 21 November 2023. Kita mendengarkan satu dua informasi yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Balai Guru Penggerak, dalam hal ini dari Pak Chandra, kemudian nanti dari kami pengajar praktik. Karena Bapak Ibu, setelah ini kita akan istirahat selama kurang lebih 2 bulan, Desember dan Januari, dan Februari baru kita tatap muka lagi seperti ini. Ya, sehingga perlu kita dapatkan satu informasi di akhir. Jos Chandra, saya berdinas di Balai Guru Penggerak Provinsi NTT. Kebetulan saya dipercaya bersama rekan saya Pak Kelvin, kami ditugaskan di sini untuk memandu kegiatan di sini dan melakukan penyelesaian administrasi. Untuk kegiatan Loka 3 Angkatan 9 ini memang sudah dipersiapkan, sudah dirancangkan sampai dengan tahun ini. Diselesaikan di tahun ini Angkatan 3. Selanjutnya nanti di Angkatan 4 sekitar bulan Februari atau Maret kami sudah cair Pak ya. Kami harap beberapa bulan nanti kosong ini mungkin teman-teman kita tidak bertatap muka dulu sampai dengan anggaran 2024 cair, baru kami tidak lanjuti untuk angkatan Loka 4 Angkatan 9 ini. Kalau dari saya tidak informasi yang lebih dari itu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan semua. Kemudian mungkin ada beberapa hal penting lagi dari Pak Pengawas PP ya. Mungkin dari saya itu dulu saja. Saya sudah pernah diri, kemudian rencana kami ke depan di tahun 2024 seperti apa? Ya sudah seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Chandra. Mari sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk Pak Chandra yang hadir bersama kita dari Balai Guru Penggerak Provinsi NTT. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dengarkan satu informasi. Begitu hebat Bapak Timulakan Angkatan 9, sehingga kita semua yang masih tetap semangat sampai dengan saat ini. Selamat sore untuk kita semua. Baik, sepanjang hari kita berinteraksi melalui Loka Karya 3, walaupun situasi, suasana panas yang memang ini kami tak sampai di ini hampir menjadi kota rumah.
tetapi kita masih tetap semangat dan kita berusaha untuk menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan saat ini yang akan kita akhiri pada sesi ini. Hari ini adalah lokakarya terakhir di tahun 2023 yang nanti kita akan bertemu kembali di lokakarya keempat di tahun 2024 di bulan Februari. Namun sejak kemarin tanggal 17 itu di modul 2.3 sudah dimulai dan nanti akan berakhir di tanggal 7 Desember. Nah, oleh karena itu sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang harus kami sampaikan bahwa kemarin di setiap PI dari kami dari mengunjungi sekolah, setiap sekolah itu sudah disampaikan bahwa nanti setelah PI ketiga itu akan ada tugas yang namanya penyusunan RPP yang memuat unsur diferensiasi terus KSE dengan nilai positif yang nanti dalam waktu yang sudah disepakati bersama PP masing-masing akan dikirim ke PP untuk diberikan umpan balik. Setelah itu RPP itu nanti akan digunakan untuk supervisi atau ya praktik pembelajaran di kelas yang nanti akan disupervisi pada PI 4. Nah, ini terkait ini teman-teman sekalian, saya harap untuk kita bekerjasama secara baik sehingga waktu yang sudah disepakati bersama PP itu kita laksanakan supaya kita tidak baku kejar sepanjang ini, sehingga setelah waktu itu sudah RPP sudah diselesaikan, teman-teman sudah fokus ke tugas di sekolah sehingga kami juga tidak mengganggu lagi teman-teman sekalian. Ini mohon perhatian supaya di PI 4 nanti itu kami turun langsung untuk supervisi di kelas. Ini yang pertama, jadi ini harus diperhatikan. Yang kedua, teman-teman sekalian, para CGP hebat, di LMS untuk PI 3 itu ada satu yang harus kami nilai, itu adalah penilaian refleksi CGP. Penilaian refleksi CGP itu ada satu menu sendiri yang kami harus isi. Tetapi itu harus ada yang harus teman-teman kerjakan, yaitu teman-teman harus menyusun atau membuat refleksi. Ada 5 jenis, ada 5 unsur atau ya ada 5 unsur yang harus direfleksikan yang nanti sebentar saya kirimkan di grup. Di 5 refleksi itu, setiap refleksi itu dengan dia punya rubriknya masing-masing, nanti ada di file itu, diperhatikan, dibaca, dipahami dan dilakukan refleksi sesuai dengan rubrik yang ada di dalam file yang saya kirim. Ini waktu diberikan itu adalah 3 hari terhitung besok, berarti di besok hari Minggu. Ya, hari Rabu itu sudah harus dikirim ke pengajar praktik masing-masing. Karena ketika teman-teman tidak kirim, maka menu yang itu nanti kami tidak bisa melakukan penilaian. Maka nanti akan terbaca oleh admin dan juga oleh BGP. Nah, ini kita perhatikan bersama sehingga sebentar file itu dikirim, teman-teman harus tuntaskan yang ini sehingga teman-teman nanti fokus bersama fasilitator menuntaskan modul 2.3. Ini harus diperhatikan. Ini file sebentar akan dikirimkan, mohon perhatiannya. Yang berikut, teman-teman sekalian, berkaitan dengan seluruh aksi nyata, supaya nanti kita tidak mau kejar atau ini dalam waktu bacaan kita tahu, jangan sampai besok lusa ada error di akhir tahun, ada yang error di 2 minggu lagi dan seterusnya. Maka ini aksi-aksi nyata yang tidak diupload di LMS wajib dikirim ke PP. Aksi-aksi nyata yang selama sudah dibuat dari setiap modul itu yang tidak diupload di LMS wajib dikirim ke PP masing-masing. Nah, berkaitan ini teman-teman sekalian, ada satu hal yang teman-teman, walaupun nanti kita istirahat selama 2 bulan, tetapi kami mengharapkan supaya kita tidak beristirahat, kita terus berinteraksi. Maksudnya itu selain berinteraksi, tapi teman-teman ketika kami berkumpul bersama, kita sharing terkait dengan LMS, kemudian dengan tugas-tugas Bapak Ibu, memang kita temukan ada beberapa hal yang kita temukan di sana. Yang pertama, misalkan saja Bapak Ibu refleksi 2 mingguan. Bapak Ibu tahu 2 mingguan berarti refleksinya itu untuk 2 minggu ya. Ya, 2 minggu perjalanan kita sebagai seorang calon guru penggerak. Setelah melewati 2 minggu, apa saja yang Bapak Ibu lakukan di sana perlu dibuatkan refleksi dan upload atau dimasukkan dalam LMS. Tetapi ketika kami berempat duduk, kami diskusi dan kami coba akses, banyak yang belum belum upload secara lengkap. Padahal kalau kita hitung dari awal pendidikan 2 minggu sampai ke sini mungkin sudah 6 ya.
6 refleksi di mingguan, tetapi ada yang baru 4, 3, 2, 1 ya. Sehingga ini menjadi catatan kita bersama. Kami tidak memberitahukan siapa-siapa saja, tetapi dikembalikan kepada Bapak Ibu bahwa kembali nanti buka LMS, Bapak Ibu bisa cek sendiri terkait dengan jurnal refleksi 2 mingguan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan tadi portofolio digital, karena memang kita pada waktu itu mengalami itu ada yang laptopnya rusak, laptopnya belum di-upload. Bagaimana mau cari tahu, kita mau ambil kembali data-data selama pendidikan untuk dimuat di Facebook, bisa download kembali dokumen-dokumen pada saat membuat prakarsa-prakarsa perubahan atau aksi nyata baru dilaporkan. Dan ini hal ini jangan terjadi di sini karena mari kita siapkan diri, siapkan hati batin kita untuk menutup kegiatan lokal karya kita hari ini dengan doa.